Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1931. Kuat, terlalu kuat. Stephen melihat tangannya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan tangannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kompas besar secara langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali, yang tidak kalah efektifnya dengan mode pemusnahan kerangka komandan sebelumnya, apalagi kompas besar tidak menghabiskan energi kerangka, dan waktunya jauh lebih lama dari 10 detik. Dari perspektif kinerja biaya, kompas besar jauh lebih hemat biaya daripada mode pemusnahan kerangka komandan. Stephen melihat sekeliling dan melihat sebuah bukit tidak jauh dari sana. Dengan pikiran di benaknya, dia bergegas menuju bukit dengan cepat, lalu melompat tinggi ke udara, mengepalkan tangan kanannya dan meninju bukit itu dengan keras. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Seluruh bukit meledak secara langsung. Sebuah lubang yang dalam muncul di tempat bukit itu dulu berada. Kuat, ini benar-benar terlalu kuat. Stephen tertawa penuh semangat. Dia jauh lebih kuat sekarang daripada saat dia melawan Bogut sebelumnya. Sekarang kekuatan pukulannya sangat dekat dengan Bogut. Kekuatan pukulan terkuat dari naga membunuh staf dalam pertempuran dengan Bogut hancur total. Jika dia bertemu Bogut lagi, Stephen yakin dia bisa menghadapi Bogut dalam 3 pukulan. Setelah itu, Stephen melompat keluar dari lubang dan menyerang beberapa bukit di sekitarnya lagi. Setelah menghancurkan semua bukit, efek kompas besar menghilang. Namun, menurut apa yang dikatakan Kai Hui, semakin sering Anda menggunakan kompas besar, semakin buruk efeknya. Sekarang saya menggunakannya untuk kedua kalinya, dan peningkatannya sedikit lebih buruk daripada yang pertama kali. Jika Anda melihatnya seperti ini, Anda seharusnya bisa menggunakannya. Sekitar 10 kali, lebih baik tidak menggunakannya sebanyak mungkin di masa depan. Stephen berkata pada dirinya sendiri. Kompas hebat hanyalah salah satu dari banyak mantra keluarga Protoss. Jika kamu bisa menguasai mantra lain, kamu masih bisa memainkan peran yang sama, kata si idiot. Lalu apakah Anda memiliki mantra lain di basis data Anda? Stephen bertanya. Tidak, kompas besar itu dibuat oleh pendeta salah dan disimpan di kapal perang, kata si idiot. Ngomong-ngomong, pendeta apa ini? Apakah itu pekerjaan klan Protoss? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Para pendeta berada pada tingkat kekuatan suku Protoss, yang setara dengan seluruh tubuh suku Titan. Para pendeta dari suku Protoss setara dengan seluruh tubuh suku Titan, kata si idiot. Dengan kata lain, salah berada pada level yang sama dengan pemilik asli kerangka di tubuhku. Stephen bertanya. Ya, si bodoh menjawab. Lalu setelah saya menggunakan kompas besar, apakah saya sudah mencapai kekuatan penuh? Stephen bertanya. Baru mencapai tubuh dewasa, masih ada celah besar dari tubuh sempurna, kata si idiot. Ini sangat kuat sehingga hampir mencapai kedewasaan. Stephen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jika itu benar-benar yang dikatakan si idiot, maka kekuatan para Titan di tingkat Titan benar-benar tak terbayangkan. Untungnya, kita hidup di medan bintang hanya dengan milik kita sendiri. Jika kita tinggal di medan bintang Protoss dan Titans, kita tidak memiliki kemungkinan lain kecuali dijajah dan diperbudak. Stephen menghela nafas dan pergi ke arah penjara. Untuk pergi, perjalanan ke tanah pengasingan ini sangat menguntungkannya. Dia tidak hanya mengetahui mengapa para Titan dan Protoss datang ke bumi, dia juga menemukan kemungkinan hubungan antara Illuminati dan Protoss, menguasai metode kompas besar instan. Tentu saja, perjalanan ini bukannya tanpa penyesalan. Kontak dengan suku Protoss itu adalah penyesalan terbesar. Sekarang Stephen hanya bisa berharap kabar baik yang dikatakan si idiot itu benar. Jika tidak, jika bumi direbut oleh suku Protoss, maka dia akan menjadi pendosa terbesar. Kamu tidak bisa menaruh semua harapanmu pada orang lain,
yang terpenting adalah memperkuat dirimu sendiri. Pikir Stephen dengan serius. Stephen kembali ke tanah pengasingan pada siang hari. Sekali lagi, Lipait dengan hangat mengundang Stephen ke restoran untuk makan siang. Secara alami, mereka minum banyak anggur selama jamuan makan. Kali ini, karena waktu makan siang, banyak penjaga penjara datang untuk minum bersama Stephen. Stephen juga bertanya apakah itu akan mempengaruhi tugasnya. Lipait menepuk dadanya dan meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah. Dia berkata bahwa setiap tahanan baru saja menerima suntikan hari ini. Tidak hanya rentan seperti orang biasa, mereka juga dikunci secara terpisah di dalam sel, tidak akan ada ancaman. Bab 1932. Begitu Lipait mengatakan itu, Stephen melepaskannya dan minum bersama para penjaga penjara ini. Setelah minum dan makan, Stephen menolak ajakan untuk minum teh, dan terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, Stephen langsung pergi ke toilet dan memuntahkan semua anggur yang diminumnya pada siang hari. Pada saat Stephen kembali ke ruang tamu, dia hampir terbangun dari mabuknya. Stephen duduk di sofa dan meletakkan tangannya di atas meja di depan sofa. Beberapa detik kemudian, seekor kumbang emas naik ke atas meja, lalu merangkak ke arah tangan Stephen. Stephen tidak menarik tangannya, dan membiarkan kumbang emas itu merangkak ke telapak tangannya. Setelah kumbang emas datang ke telapak tangan, ia tidak menggigit kulit tangan Stephen seperti sebelumnya, tetapi berbaring diam di telapak tangan. Stephen mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamati kumbang emas yang aneh ini. Kumbang emas ini berada di pesawat luar angkasa klan Protoss, dan dia sangat memusuhi dia sebelumnya, tetapi setelah si idiot mengambil alih pesawat luar angkasa dan memberi perintah, kumbang emas menjadi hewan peliharaan Stephen. Stephen secara khusus meminta si idiot untuk memanggil seekor kumbang emas untuk belajar sendiri untuk melihat apa itu. Pada awalnya, Stephen berpikir bahwa kumbang emas itu seharusnya semacam robot, tetapi setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa kumbang emas itu bukanlah robot, melainkan serangga. Stephen mencoba menamparkan cangkang kumbang emas, dan menemukan bahwa cangkang itu sangat keras dan keji, dan dia tidak dapat menghancurkan cangkang kumbang emas dengan mengalahkan kumbang emas dengan kekuatan Stephen. Ini adalah skarab yang dibudidayakan secara khusus oleh Protoss untuk menghadapi tubuh tirani para Titan. Cangkangnya sering digunakan untuk membuat baju besi. Satu set baju besi yang terbuat dari cangkang skarab cukup kuat untuk menahan serangan penuh Titans. Si idiot menjelaskan. Jalan. Skarab adalah nama kumbang emas. Kumbang emas asli diberikan oleh masyarakat Longguo, dan nama aslinya adalah skarab. Seberapa besar benda ini? Stephen bertanya. Sekarang totalnya ada 187. 654. 321, kata si idiot. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku membuat beberapa baju besi dari cangkangnya? Stephen bertanya. Tidak, kata si idiot. Sayang sekali. Stephen menghela nafas, dan rencana untuk menggunakan skarab untuk membangun sekelompok prajurit lapis baja untuk dirinya sendiri hanya dapat dibatalkan. Tidak ada alat di bumi yang bisa mencium kerang skarab, jadi skarab tidak bisa digunakan untuk membuat baju besi. Bodoh menjelaskan. Yah, begitu. Stephen mengangguk, lalu mengulurkan jarinya untuk menggoda skarab. Kepala skarab sangat kecil, seperti ladybug berbintik 7, membuat orang merasa tumpul. Hal yang paling menakjubkan adalah skarab tidak memiliki mata di kepalanya, seolah-olah dia tidak perlu menggunakan penglihatannya untuk bertindak. Jika benda ini bisa dibawa keluar, itu benar-benar hal yang baik untuk membunuh orang, tapi sayang benda ini tidak bisa terlalu jauh dari kapal perang. Stephen menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, skarab ini agak mirip ke pesawat di kapal induk, dia terikat pada kapal induk, dan hanya bisa bergerak di sekitar kapal perang. Tidak ada cara baginya untuk melangkah lebih jauh, jadi baginya sekarang, dia hampir tidak memiliki nilai. Saat Stephen sedang bermain dengan skarab,
sirene tiba-tiba terdengar. Mendengar sirene, Stephen mengangkat alisnya sedikit, lalu berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar jendela, lampu merah terus berkelap-kelip, lalu semburan ledakan dan jeritan datang dari luar jendela. Stephen berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di koridor, penjaga penjara berlari dengan cepat. Stephen meraih penjaga penjara di depannya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Direktur, tahanan membuat kerusuhan." Penjaga penjara berkata dengan bersemangat. "Kerusuhan? Di mana? Bawa aku ke sana," kata Stephen. "Silakan ikut saya," kata penjaga penjara, berjalan cepat ke depan. Stephen mengikuti di belakang penjaga penjara. Setelah melewati beberapa gang, Stephen mengikuti penjaga penjara menuju area sel. Semua sel penjara telah dibuka, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Saat ini, suara teriakan dan pembunuhan terdengar dari sisi lain sel. Stephen berjalan maju dengan cepat, mendorong pintu di sisi lain sel dan sampai di ruang terbuka di luar. Di ruang terbuka, banyak penjaga penjara jatuh dalam genangan darah. Di kejauhan, seorang wanita berdiri di sana. Wanita ini tidak lain adalah Sisan Siang, dan di tangan Sisan Siang sebenarnya sedang menggendong seorang pria, dan pria itu adalah Lisi yang memimpin Stephen sebelumnya. "Direktur, selamatkan aku," teriak Lisi bersemangat. Wajah Stephen menjadi gelap, dan dia bergegas menuju Sisan Siang dengan kecepatan lebih cepat. 13 Siang tersenyum aneh, membuka pintu di depannya dan bersembunyi. Dalam beberapa napas, Stephen sudah tiba di pintu, lalu mendorong pintu dan bergegas masuk. Di balik pintu, sosok 13 wewangian muncul di sisi lain. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia ketakutan dengan kecepatan Stephen. "Turunkan orang," teriak Stephen saat dia bergegas menuju Sisan Siang. "Kemarilah jika kamu mau." Sisan Siang mendengus dingin, lalu membuka pintu lain dan bersembunyi. Stephen datang ke pintu dalam sekejap mata, dia mengulurkan tangannya untuk menarik pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci sangat rapat. Pada saat yang sama, dengan keras, pintu di belakang Stephen juga tertutup. Stephen terjebak di dalam ruangan, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar lain di sekitar ruangan. "Stephen, Direktur Lin, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini." Sebuah suara arogan terdengar dari speaker di ruangan itu. Stephen mengangkat alisnya sedikit, suara itu adalah suara Chen Yong. "Chen Yong, apakah kamu mencari kematian?" Stephen bertanya dengan tenang. "Aku pikir kamu yang harus mencari kematian, kan? Awalnya, aku bermaksud menyiksamu sampai mati, tapi itu tidak aman. Jadi aku datang dengan metode seperti itu. Kamu dari luar, dan kamu mungkin belum mengalami apakah hujan beku itu kuat. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda mengalami kengerian hujan beku kami, haha." Mengikuti tawa liar Chen Yong, terdengar suara embusan dari atas ruangan. Saat berikutnya, air menyembur dari langit-langit ruangan. Bab 1933. Caramu lebih baik. Chen Yong duduk di ruang monitor, melihat layar monitor di depannya dengan senyuman di mulutnya. Layar monitor menunjukkan ruangan tempat Stephen terperangkap. Saat ini, layar membeku, karena ketika air menyembur keluar, layar monitor dihancurkan oleh suhu yang sangat rendah, dan layar juga tetap berada pada saat air disemprotkan. Bagaimanapun, Stephen diakui sebagai orang paling kuat di dunia. Jika Anda dapat menghindari kontak sebanyak mungkin, cobalah untuk menghindari kontak. Menggunakan hujan di tanah pengasingan untuk menghadapinya adalah cara terbaik. Itu adalah sayang sekali saya telah mengumpulkannya selama ini. Hujan, dan saya awalnya berencana untuk menyimpannya di luar untuk keperluan lain, tetapi sekarang lebih murah untuk Stephen, kata Lip Light. Saat itu, pintu di sebelah ruang pemantauan terbuka. 13 Siang masuk, memegang Lisi di tangannya. 13 Siang dengan santai melemparkan Lisi ke tanah. "Kamu sudah selesai,"
direktur pasti akan mengirim kalian semua ke tempat eksekusi. Li Si berkata dengan semangat. Direktur, saya khawatir dia telah berubah menjadi patung es sekarang, kata Chen Yong bercanda. Diam untukku, jika kamu tidak membutuhkanmu untuk membawa kami keluar dari sini, apakah kamu pikir kamu dapat bertahan sampai sekarang? 13 Siang berkata dengan dingin. Li Si mengertakkan gigi dan berhenti bicara. Saat itu, seorang tahanan masuk ke ruang pemantauan. Kakak Chen, Qin Shou sudah pergi, kata tahanan itu dengan ekspresi serius. Hilang. Chen Yong mengerutkan kening dan bertanya, bukankah dia di penjara? Iya, dia masih di sana saat minum sore, kata Li Pait. Aneh, kenapa hilang? Chen Yong bertanya dengan curiga. Mungkin dia kabur karena dia melihat situasinya salah. Tidak masalah. Mulai sekarang, kita hanya perlu melakukan sisa permainan dengan baik. Apakah mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan sudah siap? Tanya Li Pait. Semuanya sudah siap, bunuh saja mereka, kata Chen Yong. Tidak apa-apa, aku akan membawa seseorang untuk membunuh mereka sekarang, kata Li Pait, dan berjalan keluar dari ruang pengawasan. Duduk, Chen Yong menepuk pahanya. 13 Fragrance segera menghampiri Chen Yong dan duduk di pangkuannya. Chen Yong menyeringai muram, dan meletakkan tangannya di tubuh si San Xiang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Li Pait membawa anak buahnya ke suatu tempat di penjara. Beberapa tahanan dibawa ke sini oleh anak buah Li Pait, semuanya diborgol dan dibelenggu. Melihat penampilan Li Pait, orang-orang ini tiba-tiba menjadi heboh. Li Pait, kamu berkolusi dengan Chen Yong, apakah kamu tidak takut klan naga akan memenjarakanmu setelah mereka mengetahuinya? Kata seorang tahanan dengan wajah gelap. Mengapa klan naga memenjarakanku? Li Pait berkata dengan bercanda. Kamu dan Chen Yong dan yang lainnya menyebabkan kerusuhan penjara dan membunuh para penjaga penjara. Bagaimana mungkin klan naga tidak membiarkanmu duduk di penjara? Kata seorang tahanan. Maaf, bukan aku yang menyebabkan kerusuhan, tapi semua orang di sini. Li Pait tertawa. Kami, beberapa tahanan saling memandang. Siapa yang membuatmu bodoh dan menolak untuk berlindung dengan kami? Jika tidak, kamu akan dapat pergi dari sini bersamaku di masa depan. Sekarang, kalian semua, matilah, kata Li Pait dengan wajah muram. Saat kata-kata Li Pait jatuh, beberapa bawahan Li Pait mengambil senjata mereka dan menembaki para tahanan di depan mereka. Setelah beberapa detik, semua tahanan sudah mati. Ingat, orang-orang inilah yang menyebabkan kerusuhan. Di bawah bimbingan bijakku, orang-orang ini akhirnya musnah. Li Pait berkata tanpa ekspresi. Ya, bawahan di sekitar mengangguk. Sungguh drama yang diarahkan sendiri dan dilakukan sendiri. Sebuah suara lucu tiba-tiba datang dari samping. Li Pait terkejut, dan melihat ke samping, hanya untuk melihat sosok familiar berdiri tidak jauh dari sana. Bab 1934, Lin, Stephen. Li Pait memandang Stephen dengan tak percaya. Saat ini, Stephen seharusnya sudah mati di bawah hujan yang membekukan, bagaimana mungkin dia masih terlihat hidup di hadapannya? Kapten Li, saya mendengar semua yang Anda katakan tadi, kata Stephen. Bunuh dia. Mengetahui perselingkuhannya telah terungkap, Li Pait langsung memerintahkan bawahan di sekitarnya untuk menembak. Semua bawahan di sekitarnya mengambil senjata mereka dan menarik pelatuknya ke Stephen. Namun, bagi Stephen, serangan seperti itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dalam sekejap mata, semua orang tergeletak di tanah. Direktur, aku terpaksa, tolong selamatkan hidupku. Melihat semua bawahannya sudah mati, Li Pait dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Stephen berkata dengan satu jari, kumpulkan semua orang di kantormu. Oke. Li Pait mengangguk berulang kali. Aku akan menunggumu di kantormu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk melarikan diri, tetapi jika kamu tertangkap olehku pada saat itu,
kamu benar-benar hanya akan menemui jalan buntu, kata Stephen sambil tersenyum. Aku pasti tidak akan lari, jangan khawatir, aku akan memanggil semua orang sekarang. Lipait berkata dengan bersemangat. Pergi. Stephen melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Melihat Stephen pergi, Lipait awalnya sedikit terkejut, lalu menunjukkan ekstasi. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Stephen bodoh atau terlalu percaya diri bahwa dia benar-benar memintanya untuk mengumpulkan semua orang. Bukankah dia takut dia akan membunuhnya setelah dia mengumpulkan semua orang? Lipait berlari cepat, dia ingin menemukan Chen Yong sesegera mungkin untuk membahas tindakan balasan. Tidak butuh waktu lama bagi Lipait untuk menemukan Chen Yong, tetapi Chen Yong yang berada di ruang pengawasan sedang bermain poker dengan si San Xiang. Melihat Lipait muncul, Chen Yong menyeringai dan berkata, apakah kamu ingin datang bersama? Kapan kamu masih sibuk dengan masalah ini? Izinkan saya memberitahu Anda, sesuatu telah terjadi. Lipait berkata dengan bersemangat. Hah? Chen Yong berhenti, mendorong si San Xiang ke samping, dan bertanya, ada apa? Stephen belum mati, kata Lipait. Tidak mungkin. Kamu dan aku sama-sama tahu kekuatan hujan es. Setelah basah kuyup oleh hujan es, semua orang akan membeku menjadi patung es. Stephen tidak mungkin bertahan, kata Chen Yong. Itu faktanya. Dia juga memintaku untuk mengumpulkan semua orang ke kantorku. Dia akan menunggumu di kantorku. Apa pendapatmu tentang ini? Kata Lipait. Ini. Chen Yong mengerutkan kening. Stephen selamat dari hujan es, yang di luar dugaannya. Dia memiliki intuisi bahwa Stephen harus memiliki sesuatu yang berbeda dari orang biasa, tetapi Chen Yong mendapatkan kepercayaan ketika dia berpikir bahwa ada lebih dari 20 orang kuat yang terkenal di dunia luar di sisinya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Stephen, 20 atau lebih orang di sini bukanlah vegetarian. Jika begitu banyak orang mengepung satu, bahkan Xiao Chentian akan menemui jalan buntu, terutama di ruang kecil. Memikirkan hal ini, Chen Yong mencibir dan berkata kepada Lipait, pergilah, panggil semua orang, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Stephen ini. Lebih baik berhati-hati, dia bisa menahan hujan yang membekukan, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Lipait mengingatkan, tidak peduli seberapa unggulnya, tidak mungkin satu orang mengalahkan begitu banyak dari kita. Jangan khawatir, selama dia terbunuh, rencana kita akan selesai. Jika dia tidak mati, bahkan jika kita pergi di sini, itu tidak akan ada artinya. Kata Chen Yong dengan gigi terkatup. Tidak apa-apa, itu satu-satunya cara untuk pergi, telepon semua orang dan pergi ke kantorku. Kata Lipait. Belakangan, Chen Yong memanggil semua tahanan yang melakukan kerusuhan bersamanya ke kantor Lipait. Sementara itu, kantor Lipait. Stephen masuk ke kantor ini. Kantornya masih terlihat biasa saja. Stephen berjalan ke meja, membolak-balik barang-barang di atas meja dengan santai, tetapi tidak menemukan sesuatu yang menarik. Kemudian, Stephen membuka mata para titan dan memindai kantor. Saat menyapu dinding, Stephen membeku sesaat. Ada kompartemen kecil di belakang tembok ini, dan yang paling menakjubkan adalah masih ada orang yang duduk di kompartemen ini. Stephen bangkit dan berjalan ke depan tembok. Setelah meraba-raba dinding, dia segera menemukan mekanisme kompartemennya. Setelah memutar mekanismenya, dinding perlahan retak, memperlihatkan kompartemen di dalamnya. Kompartemennya tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi, ada tempat tidur di dalamnya, dan beberapa perbekalan, seperti air, biskuit kompres, dan saat ini ada orang yang duduk di tempat tidur ini. Pria ini sedang memegang sebuah buku di tangannya, menatap Stephen, dan Stephen juga sedang menatapnya. Tawanan Kindian, kenapa kamu di sini? Stephen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Direktur Lin layak menjadi naga dan burung phoenix di antara manusia. Aku bersembunyi di sini, tetapi kamu menemukanku sekaligus. Kekagumanku padamu seperti semburan air.
Berhentilah menjilat, aku bertanya. Padamu sesuatu. Stephen mengalahkan kata-kata potong Kinsou. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Kapten Lee sedang merencanakan kerusuhan, dan tidak ada yang mengira aku akan bersembunyi di ruang rahasianya, kata Kinsou. Bagaimana kamu tahu bahwa Lee Pait merencanakan kerusuhan itu? Stephen bertanya lagi. Sejak saya datang ke sini, saya menemukan bahwa setiap kali Kapten Lee menyuntikkan obat-obatan kepada para tahanan, dia akan mengganti paket obat-obatan tersebut. Para tahanan itu terlihat melemah, tetapi mereka tidak melemah sama sekali. Bahwa Kapten Lee sedang merencanakan sesuatu, dan kerusuhan di penjara hari ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalang di balik semua ini adalah Kapten Lee, jadi saya segera datang ke sini, kata Kinsou. Bukankah kamu minum terlalu banyak di siang hari? Bagaimana kamu bangun? Stephen bertanya dengan curiga. Kinsou banyak minum saat minum di siang hari, dan saat jamuan makan selesai, Kinsou bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Saya memiliki kapasitas minum yang relatif baik, tetapi dibandingkan dengan sutradara, kapasitas minum saya tidak seberapa seperti aliran bertemu lautan, kata Kinsou. Keluarlah. Mereka akan segera datang, kata Stephen. Kamu berencana untuk membunuh mereka semua, dan kemudian memanfaatkan tren untuk membatalkan tanah pengasingan, bukan? Tanya Kinsou. Stephen mengangguk, tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Kinsou. Selamat kepada direktur untuk mencapai tujuan, selamat. Kinsou berjalan keluar dari bilik sambil memberi selamat kepada Stephen. Bab 1935. Stephen duduk di kursi kantor yang semula milik Lee Pait. Kinsou berdiri di samping Stephen. Stephen menemukan bahwa selain menyanjung terus terang, Kinsou ini tidak dapat melakukan hal-hal menyanjung lainnya. Misalnya, ketika dia duduk sangat keras sekarang, dia tidak akan mengatakan untuk menuangkan segelas air atau sesuatu untuk dirinya sendiri. Ini adalah perilaku khas bajingan. Dia berani memberitahu Anda kata-kata manis apapun, tetapi begitu tiba waktunya untuk melakukan yang terbaik, dia akan layu. Melihat ke belakang, masalah di sini telah ditangani. Saya akan mengatur tugas yang tepat untuk Anda di klan naga. Saya tidak keberatan Anda dulunya adalah orang Sun Haiseng. Anda tidak hanya penyanjung yang baik, tetapi juga memiliki otak yang lebih kuat daripada orang biasa. Lebih baik menggunakannya di tempat yang tepat. Itu bisa memainkan peran besar, kata Stephen. Terima kasih atas pujian dan promosinya, Direktur. Direktur benar-benar cerdas, kata Kinsou. Apakah kamu memujiku atau kamu? Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. Aku tidak pernah memujimu, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika mengatakan yang sebenarnya juga merupakan pujian, maka aku telah memuji orang sejak aku lahir, kata Kinsou. Oke, kamu yang terbaik. Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, namun, apakah kamu tidak khawatir aku akan dikepung dan dibunuh oleh para tahanan itu? Lagi pula, mereka dulunya adalah orang-orang terkenal di luar. Anda datang ke tempat pengasingan lebih dari 2 bulan yang lalu, dan saya tinggal di luar sebelum itu, dan saya tahu semua perbuatan Anda dengan jelas, jadi menurut saya, orang-orang itu adalah sampah bagi Anda, kata Kinsou. Stephen mengangguk sambil tersenyum, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pikirannya tiba-tiba berdebar dan dia memikirkan sesuatu. Kamu bilang kamu tahu bahwa Lee Pait sedang merencanakan sesuatu 2 bulan lalu, kenapa kamu tidak menghentikan mereka, kenapa kamu tidak melaporkan masalah ini? Stephen bertanya. Aku takut mati, kata Kinsou. Takut mati. Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Pertama-tama, saya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Kapten Lee. Dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, dan semua penjaga penjara mendengarkan dia. Kecuali Tuan Kai sebelumnya, dia adalah bos di sini. Jika saya menghentikannya, maka saya hanya akan mati. Lebih baik berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah informasi saya dibocorkan ke Kapten Lee oleh pihak lain,
maka saya juga hanya punya satu cara untuk mati. Jadi cara teraman adalah menjadi sipir biasa-biasa saja, menutup mata terhadap segalanya dan membiarkan Lipait mendominasi segalanya. Penjara, kan? Kata Stephen. Ya, Direktur, kebijaksanaanmu benar-benar di luar imajinasiku, kata Kinsou. Tidak heran kamu begitu rendah hati ketika aku datang. Stephen tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, jika aku tidak datang, apakah kamu akan tetap diam seperti ini? Aku juga mencoba untuk menang atas beberapa tahanan untuk saya gunakan. Tidak semua tahanan di sini berkolusi dengan Kapten Lee. Sayang sekali saya datang ke sini terlalu singkat. Mereka tidak mempercayai saya. Saya pikir orang-orang itu seharusnya dibunuh sekarang. Setelah semua, ada kerusuhan berskala besar, seseorang harus berdiri salahkan kesalahannya. Saya yang disalahkan secara resmi, dan para tahanan yang tidak ditarik oleh Li Peipei adalah orang-orang yang menyalahkan para tahanan, kata Kinsou. Kamu berpikir jernih. Stephen tersenyum dan mengangguk. Saat ini, pintu kantor didorong terbuka dari luar. Lipait masuk lebih dulu, diikuti oleh Chen Yong dan Sisan Siang. Sisan Siang memegang tangan Chen Yong dengan ekspresi main-main di wajahnya. Di belakang mereka bertiga adalah sekelompok tahanan, masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh atau ekspresi mengejek di wajah mereka, seolah-olah mereka menertawakan penjangkauan berlebihan Stephen. Selang beberapa waktu, lebih dari 20 napi sudah tiba di kantor tersebut. Kantor Lipait cukup besar, dan tidak akan terlihat ramai saat orang-orang ini masuk. Kinsou, kenapa kamu di sini? Lipait bertanya dengan heran saat melihat Kinsou di samping Stephen. Aku di sini untuk menyaksikan kekuatan gaib kepala suku untuk menenangkan kekacauan, kata Kinsou. Bab 1936. Shenwei memadamkan kekacauan. Kinsou, kamu menyanjung semakin banyak orang. Maksudmu, Linzi memerintahkannya untuk mengatasi kerusuhan ini sendirian? Lipait bertanya dengan bercanda. Lipait, kamu memanggilku apa? Stephen bertanya tanpa ekspresi. Aku memanggilmu Stephen, aku bisa memanggilmu apa lagi? Kamu benar-benar idiot sehingga kamu bahkan memintaku untuk memanggil mereka semua. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, yang disebut pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia, dapat mengalahkan semua orang dengan satu? Ketika mereka berada di luar, siapa di antara mereka yang bukan sosok Megatron, bahkan Xiao Qiantian tidak dapat mengalahkan mereka sendirian? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk membiarkan mereka semua datang? Lipait bertanya. Oh. Kalau begitu sepertinya aku tidak perlu memberimu pujian, kata Stephen. Beri aku pujian. Sebaiknya pikirkan bagaimana kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, kata Lipait sambil mencibir. Bab 1936. Stephen, dunia ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Anda adalah yang terkuat di dunia luar, tetapi di sini, Anda bahkan mungkin tidak kentut. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat hal-hal ini di tanah pengasingan kami. Kekuatan manusia, berikan padaku. Chen Yong melambaikan tangannya dan berteriak keras. Orang-orang di belakang Chen Yong bergegas menuju Stephen. Ada lebih dari 20 orang secara total, dan setiap orang memiliki niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh orang-orang ini dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan mantan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, menghadapi niat membunuh begitu banyak orang, itu adalah kebijakan terbaik untuk dijalankan. Namun, Stephen tidak melarikan diri. Kinsou, yang berdiri di samping Stephen, juga tidak lari. Kebetulan mengasah pisaumu bersamamu. Stephen menyeringai dan mengangkat tangannya. Pisau tulang menjulur dari telapak tangan Stephen seperti ini. Ini adalah pisau tulang dengan panjang sekitar 1 meter 3 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Apa ini? Mengapa itu keluar dari tangan Anda dengan jentikan tangan Anda? Sebelum sempat memikirkannya, Stephen melompat dari kursinya dan bergegas maju. Memanggil,
Stephen menebas orang di depannya. Kamu memandang rendah aku, tubuh yang kaku. Pria itu meraung dengan marah, mengangkat tangannya untuk memblokir pisau tulang Stephen. Cahaya dingin melintas. Pria itu membeku sesaat, melihat ke samping, dan menemukan bahwa pisau tulang dari atas ke bawah muncul di sisi kiri tubuhnya saat ini. Apa yang terjadi? Apakah pisau itu berteleportasi? Pada saat ini, pandangan pria itu tiba-tiba tenggelam, dan separuh tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, separuh badannya jatuh ke tanah, namun mata pria itu masih terbuka lebar, dan mulutnya masih sedikit terbuka. Dia belum mati, terbelah dua tapi masih hidup. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pisau cepat macam apa ini yang bisa membuat orang hidup dalam waktu singkat setelah dipotong menjadi dua? Sangat tajam. Stephen tersenyum puas, lalu menggoyangkan pergelangan tangannya. Pisau tulang di tangannya, yang panjangnya sekitar 1,3 meter, tiba-tiba menjadi lebih panjang, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Stephen melangkah maju, lalu mengayunkan tangannya dengan keras, dan mengayunkan pisau tulang di tangannya ke arah kerumunan di depannya. Semua orang terkejut, dan berbalik dan melarikan diri, atau mengangkat tangan untuk memblokir. Namun, kecepatan tangan Stephen terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, pisau tulang ini sudah memotong separuh kantor. Karena kelengkungan yang berlebihan, pisau tulang itu malah memotong dinding. Dinding semen mudah terbelah seperti balok tahu di depan pisau tulang ini. Di dalam ruangan, lebih dari 20 tahanan yang bergegas menuju Stephen semuanya berdiri di sana dengan tercengang. Tokoh satu yang pernah terkenal di Jianghu ini telah benar-benar kehilangan kesombongan dan dominasi mereka sebelumnya saat ini, dan setiap orang memiliki panik di wajah mereka, karena mereka dengan jelas melihat pisau tulang menyapu tubuh mereka. Dinding di sebelahnya. Saat berikutnya, darah mengalir dari tubuh semua orang, dan setelah itu, semua orang merasakan tubuh bagian atas mereka jatuh ke tanah. Lebih dari 20 orang semuanya terpotong menjadi dua dalam sekejap mata. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka tidak ingin percaya bahwa begitu banyak dari mereka tidak dapat menghentikan pisau Stephen. Chen Yong, Si Sanxiang dan Li Pai tidak terkena pisau tulang karena mereka jauh. Namun, wajah mereka bertiga tidak jauh berbeda dengan mereka yang telah dipotong menjadi dua oleh pisau tulang. Wajah mereka bertiga sangat pucat. Ini, bagaimana ini mungkin? Chen Yong berkata dengan tidak percaya. Memotong seseorang dengan satu pisau adalah konsep yang sama sekali berbeda dari memotong lebih dari 20 orang dengan satu pisau. Bab 1937. Sama seperti membelah bata, sangat mudah bagi Anda untuk membelah bata, tetapi jika Anda ingin membelah puluhan bata sekaligus, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Bagaimana Stephen membunuh lebih dari 20 orang dengan satu pukulan? Bahkan Xiao Chentian tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Belum lagi satu Xiao Chentian. Saya khawatir bahkan dua Xiao Chentian tidak dapat melakukan ini, bukan? Bentak, suara teredam datang dari samping. Chen Yong melihat ke samping dan menemukan bahwa Li Pai sudah tersungkur di tanah. Chen Yong menelan ludahnya dan memandang Stephen, hanya untuk menemukan bahwa Stephen tidak memandangnya, tetapi pada pisau di tangannya. Ini benar-benar pisau yang bagus. Stephen menyentuh pisau di tangannya dengan puas. Pisau ini disebut pisau kerangka. Pisau ini hanya dapat diaktifkan ketika muatan kerangka mencapai 30%. Dia adalah yang terkuat dari setiap titan. Senjata besar, skeletal knife dapat ditarik sesuka hati, disembunyikan di dalam tubuh saat tidak digunakan, dan dapat diperpanjang dari tubuh saat digunakan, dan skeletal knife juga dapat diperkecil dan diperbesar, seperti gada emas Rui. Saat ini dia mengisi 30%, dan panjang batas pisau kerangka adalah 3 meter. Setelah itu, setiap kali dia meningkatkan progres pengisian, panjang batas pisau kerangka akan bertambah 10 cm hingga mencapai 100%. Panjang dasar pisau akan mencapai 10 meter.
Pisau tulang 10 meter adalah senjata ajaib untuk memenggal kepala Protoss dari udara. Menurut biaya normal, Stephen membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai biaya 30%. Namun, hanya beberapa menit yang lalu, setelah wajah Stephen ditampar secara acak oleh hujan yang dingin, kemajuan pengisiannya mencapai 30%. Seperti yang diharapkan Stephen, hujan es yang dingin tidak lain adalah mata air es yang sangat dingin. Li Pai tidak menyimpan mata air es yang sangat dingin sebanyak Gunung Changbai, jadi ketika semua mata air es yang sangat dingin diserap oleh Stephen, kemajuan pengisian hanya meningkat menjadi 30%. Tapi 30% sudah cukup. Ini adalah kemajuan pengisian yang belum pernah dicapai Stephen, dan setelah dia mencapai 30% dari kemajuan pengisian, si idiot mengingatkannya bahwa dia sudah dapat mengaktifkan pisau tulang. Ini adalah pertama kalinya Stephen menggunakan pisau tulang, dan ketajaman pisau tulang membuat Stephen terdiam. Ketika pisau kerangka menebas tubuh yang kaku, Stephen merasa seolah-olah ada pisau bedah yang memotong tubuh manusia. Hampir tanpa kekuatan, pisau kerangka itu memotong tubuh yang kaku. Saat berhadapan dengan tulang, pisau tulang menemui beberapa kendala, namun di bawah restu kekuatannya, pisau tulang masih dengan mudah memotong tulang. Senjata magis seperti itu sangat penting bagi Stephen, karena si idiot mengatakan bahwa dengan pisau kerangka, kekuatan para Titan akan benar-benar tercermin, dan pisau kerangka ini juga memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Satu-satunya kemampuannya adalah teksturnya sangat keras. Cukup untuk membelah tutup pelindung Protoss. Kapal perang dan kota Protoss akan dilindungi oleh perisai pelindung. Siapapun yang membobol perisai pelindung tanpa izin akan dihancurkan oleh perisai pelindung. Tetapi jika Anda memiliki pisau tulang, Anda dapat menggunakan pisau tulang untuk membelah perisai pelindung. Pelindung itu perisai tidak berguna bagimu. Benda ini jauh lebih kuat daripada perangkat eksternal. Ini adalah perangkat yang berkembang. Jika benar-benar tumbuh hingga 10 meter, maka saya dapat membunuh orang dalam 10 langkah. Stephen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chen Yong di samping melihat bahwa Stephen tampaknya tenggelam dalam dunianya sendiri, dan tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia bergegas menuju Stephen dengan kecepatan yang dipercepat. Pada saat ini, Chen Yong menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Dia ingin melukai, bahkan membunuh Stephen sebelum Stephen menggunakan senjatanya. Menurutnya, senjata Stephen sangat kuat, jadi pertahanannya tidak bisa sekuat itu, bukan? Chen Yong merentangkan kelima jarinya dan meletakkannya di depan tubuhnya. Ini memastikan 5 jarinya menyentuh lawan lebih cepat dari tubuhnya. Selama jari-jarinya menyentuh lawan, keterampilan cakar elangnya cukup untuk dengan mudah menembus lawan. Sekali tubuh kaku rusak, kekuatan lawan pasti akan turun secara signifikan. Bab 1938. Pada saat ini, Stephen mengangkat tangannya. Chen Yong sedikit terkejut dengan reaksi cepat Stephen, tetapi Stephen tidak membuat pisau, jadi dia sangat senang atas tindakan sebesar itu. Dia menusukkan 5 jarinya ke lengan Stephen. Selama dia bisa memukul lintangan Stephen jika patah, ia juga bisa memenangkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Hashidun, kata Stephen datar. Tameng, tidak ada yang tahu apa itu, tetapi di saat berikutnya, semua orang tahu apa itu. Hampir seketika, perisai bundar muncul di lengan Stephen. Diameter perisai bundar ini sekitar 1 meter, dan seluruh tubuh perisai bundar itu berwarna putih, yang terlihat sama dengan bahan pisau kerangka. Bang! Ada suara renyah. 5 jari Chen Yong membentur perisai dengan keras. Saat berikutnya, Chen Yong menjerit. Saya melihat 5 jarinya yang mengenai perisai semuanya bengkok dengan aneh. Ini sangat sulit. Stephen hanya bisa menghela nafas kagum. Horror Shield hanya dapat diaktifkan dengan mengisi daya 30% dan dipasangkan dengan Skeletal Blade. Skeleton Knife adalah serangan utama, dan Horror Shield adalah pertahanan utama.
Dikatakan bahwa Horror Shield sangat kuat, bahkan senjata utama kapal perang Protoss dapat memblokir beberapa tembakan. Pernah ada beberapa Titan yang menahannya Horror Shield dan melawan Protoss di luar angkasa. Battleships of the Stribes. Dan menurut apa yang dikatakan si idiot, perisai horor juga sangat tahan terhadap energi gelap. Selama perisai horor disanggah, semua serangan energi gelap dalam radius 1 meter akan melemah. Dengan hal ini, ketika Stephen menghadapi Xiao Qiantian, peluang menangnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Benda ini bahkan bisa menahan senjata utama kapal perang Protoss, jadi keterampilan cakar elang kecil tentu saja tidak masalah. Stephen melihat ke arah Chen Yong yang tidak beruntung, memutuskan untuk tidak membuang waktu bersamanya, dan menebasnya dengan tangan yang lain. Engah. Chen Yong memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, sampai dia terbelah dua. Dia masih tidak ingin percaya bahwa dia dan teman-temannya yang kuat akan dibunuh oleh Stephen dengan mudah. Penampilanmu mengingatkanku pada sebuah idiom yang disebut duduk di dalam sumur dan memandangi langit. Stephen tersenyum bercanda. Ini adalah kalimat terakhir yang didengar Chen Yong di dunia ini. Saat berikutnya, dunia Chen Yong jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Seluruh kantor sudah dipenuhi darah dan anggota tubuh yang lumpuh, yang terlihat sangat menakutkan. Stephen melihat ke depan. Wajah cantik Tertin Siang telah kehilangan warna. Li Pait duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, seolah dia bisa pingsan karena ketakutan kapan saja. Lin, Direktur Lin, saya bersedia melayani Anda selama sisa hidup saya, mematuhi perintah Anda, dan melakukan sesuka Anda, selama Anda menyelamatkan hidup saya. 13 Siang gemetar, mencoba untuk bersikap menyedihkan. Penampilan 13 Siang sangat ketakutan, dia telah dipenjara selama beberapa dekade dan tidak mengetahui situasi di luar. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa yang kuat di luar akan begitu menakutkan. Mereka mengira Stephen hanya setingkat dengan Xiao Qiantian, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Stephen pasti puluhan kali lipat dari Xiao Qiantian. Tentu saja, ini adalah penilaian Sisan Siang berdasarkan penilaian orang lain terhadap Xiao Qiantian, dan dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat Xiao Qiantian sekarang. Aku tidak tertarik pada wanita tua, atau membunuh wanita, jadi aku akan memberimu jalan, kata Stephen. Mendengar ini, Sisan Siang berseri-seri dengan gembira, dan bertanya, apa yang bisa kamu katakan? Kata-kata Stephen membuat ekspresi Sisan Siang membeku seketika. Stephen mengabaikan Sisan Siang, tetapi menatap Li Pait dan berkata, bagaimana denganmu, bagaimana kamu berencana untuk mati? Kamu tidak bisa membunuhku, Li. Li Si ada di tanganku, jika kamu membunuhku, kamu pergi, jangan pergi dari sini. Li Pait berkata dengan bersemangat. Li Si ada di tanganmu. Stephen bertanya dengan heran. Ya, benar, Li Si ada di tanganku, jangan bunuh aku, beri aku kesempatan. Kata Li Pait. Bagaimana kamu mengatakannya? Stephen bertanya pada Qin Shou. Jika Li Si terbunuh, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi dari sini, setidaknya untuk waktu yang singkat, kata Qin Shou. Stephen tersenyum, berjalan ke jendela dan melihat keluar kantor. Li Pait memiliki pemandangan yang sangat bagus, dan dia bisa melihat jauh. Stephen mengaitkan jarinya ke Li Pait, dan berkata, kemarilah. Li Pait ragu sejenak, tidak ingin pergi ke sana. Tetapi ketika dia memikirkan Li Si di tangannya, dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Jadi, dia mengumpulkan keberanian untuk berjalan menuju Stephen, sementara Sisan Siang di samping mengikuti Li Pait dari dekat seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat, berharap untuk memberitahu Li Pait bahwa dia akan selalu bersamanya melalui tindakan ini. Apakah kamu melihat itu di sana? Stephen bertanya, menunjuk ke kejauhan. Li Pait dan Sisan Siang melihat ke kejauhan, dan di kejauhan ada tanah yang luas. Aku mengerti. Li Pait mengangguk. Stephen tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, angin. Saat suara Stephen turun, angin kencang tiba-tiba muncul di tanah di kejauhan, dan angin kencang meniup pasir dan kerikil di tanah,
setelah beberapa saat, pasir dan bebatuan beterbangan. Melihat pemandangan ini, Li Pait dan Sisan Siang tertegun. Bahkan Qin Shou, yang selalu tenang, tidak bisa mengendalikan ekspresinya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berhenti. Stephen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, angin di kejauhan menghilang, dan pasir serta bebatuan yang beterbangan juga menghilang. Ini turun salju, kata Stephen lagi. Setelah suara itu jatuh, ada semburan guntur di langit yang jauh, dan kemudian kepingan salju yang luas jatuh dari langit. Berhenti, teriak Stephen lagi. Saat berikutnya, salju benar-benar berhenti. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengendalikan cuaca? Ya Tuhan, tidak mungkin. Li Pait memandang Stephen dengan penuh semangat dan ngeri, dan berteriak, dia telah berada di tanah pengasingan selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat orang yang bisa mengendalikan cuaca. Penampilan Stephen telah menumbangkan pandangan hidupnya. Beberapa pertanyaan untukmu, jawab dengan jujur, kata Stephen. Li Pait memandang Stephen dengan cemas, tanpa mengungkapkan apapun. Stephen tidak peduli apa yang dipikirkan Li Pait, dan bertanya langsung, mengapa ada hujan es di tanganmu? Aku mengumpulkannya, kata Li Pait dengan suara bergetar. Dikumpulkan. Mengapa mengumpulkan benda itu? Tanya Stephen. Hujan es dapat membekukan orang, jadi saya berpikir, mengumpulkan beberapa, sehingga dapat digunakan sebagai senjata di masa depan, jelas Li Pait. Lalu mengapa kamu tidak mengumpulkan yang lain? Stephen bertanya. Angin tidak dapat mengumpulkannya, dan salju terlalu korosif untuk disimpan. Li Pait terus menjawab, dan saat ini dia sudah menjawab setiap pertanyaan, karena penampilan Stephen benar-benar mengejutkannya. Jadi begitu, Stephen mengangguk dengan jelas, dan kemudian bertanya, berapa banyak hujan es yang telah kamu selamatkan? Hanya. Yang dulu aku berurusan denganmu, semuanya habis. Itu stokku selama beberapa tahun, kata Li Pait. Benarkah? Stephen bertanya dengan cemberut. Ya, Li Pait mengangguk. Sayang sekali. Stephen menghela nafas. Dia juga memikirkan apakah Li Pait akan menyelamatkan mata air es dingin yang sedikit lebih ekstrim, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Namun, suasana hati Stephen meningkat pesat ketika dia berpikir bahwa Solnu juga dapat menciptakan mata air es yang sangat dingin. Bodoh, berapa banyak mata air es yang bisa dihasilkan Solnu dalam sehari? Apakah ada 1 ton? Tanya Stephen. Solnu menghasilkan sekitar 1 kilogram mata air es yang sangat dingin setiap setengah bulan, jawab si idiot. Sekitar 1 kilogram. Bagaimana ini mungkin? Bukankah hujan turun setiap setengah bulan? Stephen bertanya dengan curiga. Yang disebut hujan es adalah produk dari penambahan air ke mata air es yang sangat dingin, dan setiap hujan es akan didaur ulang, sehingga mata air es yang sangat dingin yang dihasilkan oleh Solnu hanya sekitar 1 kilogram setiap setengah bulan. Bodoh dijelaskan. Persetan. Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak bercinta. Bab 1939. Stephen selalu merasa bahwa perjalanannya ke tanah pengasingan telah menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya tahu mengapa para Titan dan Protoss datang ke bumi, tetapi dia juga menguasai kemampuan untuk melemparkan kompas besar secara instan. Pasti ada sebuah mesin di Ernu yang dapat menghasilkan mata air es yang sangat dingin dalam jumlah besar. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghasilkan hujan yang membekukan dalam waktu setengah bulan? Tak disangka, Solnu begitu rajin dan hemat dalam mengurus rumah, dan hujan es terus terang didaur ulang. Itu juga berarti bahwa dia hanya dapat menggunakan mata air es yang sangat dingin yang ditemukan di Solnu, dan dia harus mengumpulkannya lagi setelah habis. Ini tidak berbeda dengan stalaktit di luar. Stalaktit di luar dapat menghasilkan mata air es yang sangat dingin sekitar 1 kilogram dalam setengah bulan. 1 Solnu lagi setara dengan 1 stalaktit lagi.
Stephen menghela nafas, merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia memandang Lipait dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Lizzie, dan aku akan mengirimmu ke Departemen Pengawasan." "Oke, ya, saya akan menyerahkannya sekarang." Tanda seru. Lipait berkata dengan penuh semangat, baginya, akan lebih baik mengirimnya ke Kementerian Pengawasan daripada dibunuh oleh Stephen di tempat. Setidaknya dia tidak akan masuk bahaya bagi hidupnya dalam waktu singkat. "Kapten Lee, dan aku." 13 siang bertanya sambil memegang tangan Lipait. Apa yang harus kamu lakukan denganku? Keluar dari sini, aku akan membiarkan orang pergi," kata Lipait, mengibaskan tangan Sisan Siang, dan kemudian berkata kepada Stephen, "Direktur, saya akan membawa seseorang ke sini, tolong tunggu saya." "Pergilah." Stephen melambaikan tangannya. "Ya." Lipait berbalik dan segera pergi. Melihat Lipait pergi, Sisan Siang menunjukkan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia memandang Stephen dan berkata, "Direktur Lin, saya mohon Anda memberi saya jalan keluar." Stephen memandang Sisan Siang dari atas ke bawah. Ada senyuman aneh di wajahnya, lalu dia melingkarkan lengannya di pinggang Sisan Siang. "Ikut aku," kata Stephen, dan berjalan keluar sendiri. 13 siang tertegun sejenak, lalu sangat gembira, dia dengan cepat memeluk tangan Stephen, dan menempelkan tubuhnya dengan erat ke tubuh Stephen. "Sipir, saya pergi dulu, Anda bertanggung jawab atas akibatnya," kata Stephen kepada Qin Shou. "Begitu, Direktur." Qin Shou mengangguk. Bab 1940. Setelah itu, Stephen keluar dari kantor Lipait dan berjalan menuju kamarnya. 13 wangi menempel erat pada Stephen, memegang tangan Stephen dengan kedua tangan, terus-menerus menggosok Stephen dengan tubuhnya, berharap dia bisa berlutut dan menjilat Stephen di tempat. Stephen tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Sisan Siang ke kamarnya, lalu menutup pintu. 13 dupa segera menjerat Stephen seperti ular air, tetapi ditendang oleh Stephen. Ledakan. 13 siang menabrak dinding, dan menatap Stephen dengan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar bingung dengan Stephen. Baru saja, dia berpura-pura ada hubungannya dengan dia. Mengapa dia menyerahkan dirinya sekarang? Ditendang. Dikatakan bahwa wanita itu berubah-ubah. Mengapa Direktur Lin begitu berubah-ubah? "Aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup." Stephen menatap Sisan Siang dan berkata dengan ringan, "Terima kasih Direktur Lin." 13 siang berlutut di tanah dan bersujud kepada Stephen. "Aku akan mengirimmu ke tempat di mana kamu akan memiliki identitas baru dan kehidupan baru," kata Stephen. "Benarkah?" 13 siang memandang Stephen dengan heran. "Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu?" Stephen bertanya balik. "Tentu saja Anda tidak akan membohongi saya. Tapi, Direktur Lin, apa yang Anda perlu saya lakukan?" Sisan Siang bertanya dengan hati-hati. Dia tidak bodoh. Stephen memberinya kehidupan baru dan identitas baru. Sebagai burung kenari, dia pasti punya rencana besar. "Anda hanya perlu bekerja sama dengan bawahan saya dan membiarkan mereka mengambil beberapa sampel dari Anda dari waktu ke waktu," kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, pupil Sisan Siang tiba-tiba menyusut. Kamu ingin aku melakukannya, menjadi kelinci percobaan?" tanya Sisan Siang. "Ini lebih baik daripada tikus, setidaknya tidak akan mengancam nyawa. Tidak lebih dari mendonorkan sedikit darah dan jaringan tubuh," kata Stephen. Apakah kamu tertarik padaku?" 13 siang bertanya. "Tidak tua," kata Stephen terus terang. "Tidak tua." 13 mata siang tiba-tiba melebar, dan baru saat itulah dia menyadari mengapa Stephen ingin memberinya jalan keluar. Ternyata Stephen ingin mendapatkan rahasia keabadian darinya. Alasan mengapa aku tidak tua adalah karena aku pernah memiliki buah spesial di medan perang asing," kata 13 siang. "Memang benar buah menyebabkan mutasi genetik di tubuhmu, tapi selama aku menemukan prinsip mutasi genetik,
aku bisa menggunakan cara teknis untuk membuat mutasi genetik secara artifisial, dan kemudian mencapai tujuan agar tidak menjadi tua. Stephen berkata, "Ini, Direktur Lin, untuk menunjukkan ketulusanku, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia," kata 13 Siang. "Bicaralah," kata Stephen. "Bertahun-tahun yang lalu, klan naga mempelajari saya. Saat itu, orang yang mempelajari saya adalah seorang profesor bermarga Ma, yang dikatakan sebagai tokoh terkemuka dalam biomedis. Dia mempelajari saya selama 5 tahun, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan alasan mutasi gen saya," kata 13 Siang. "Oh." Stephen mengangkat alisnya, memandang ke 13 Siang dan berkata, "Mengapa Anda memberitahu saya ini? Apakah Anda tidak takut saya akan berubah pikiran dan membunuh Anda? Tahun depan, maka saya juga akan mati, jadi daripada mengkhawatirkannya selama beberapa tahun, lebih baik saya mengatakan yang sebenarnya, mungkin ini bisa memberi saya secercah kehidupan," kata 13 Siang. "Kamu pintar." Stephen tersenyum, lalu berkata, "Karena kamu telah mengakui ini kepadaku, aku juga akan memberimu jaminan. Jika tidak ada hasil dalam penelitianmu dalam 5 tahun, aku tidak akan membunuhmu. Dari tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya akan membiarkan Anda pergi ke penjara baru dan menghabiskan sisa hidup Anda di dalamnya." "Terima kasih, Direktur." 13 Siang bersujud kepada Stephen dengan penuh semangat. Bab 1940. Bangun, mendekat dan biarkan aku melihatnya. Stephen mengaitkan jarinya ke Sisan Siang. 13 Siang dengan cepat berdiri dan berlari menuju Stephen. Stephen memandang 13 Siang dengan hati-hati. Wajah wanita berusia 70 tahun ini memang terlihat persis sama dengan wanita muda berusia 20-an, dan fungsi tubuhnya sama sekali tidak memburuk. Siapapun memiliki gagasan tentang keabadian, bahkan Stephen pun tidak dikecualikan. Tentu saja, dia sendiri tidak terlalu memikirkan keabadian, karena menurut apa yang dikatakan si idiot, dia bisa hidup puluhan ribu tahun, dan umurnya akan bertambah seiring kekuatannya meningkat. Diperkirakan tidak akan ada masalah dalam hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, dia bisa hidup selama itu, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa. Apakah itu Yao Jing, Gu Feiyan, atau anak-anaknya, kecuali Lin Ankang yang memiliki tulang komandan di tubuhnya dan dapat hidup lebih lama, semua orang memiliki rentang hidup yang normal. Stephen tidak dapat menerima keadaan bahwa dia masih muda, tetapi kekasih di sekitarnya, dan bahkan keturunannya sudah tua. Oleh karena itu, setelah mengetahui situasi Sisan Siang, dia memiliki gagasan tentang Sisan Siang. Apakah 13 Fragrance bisa hidup selamanya belum diketahui, karena usianya baru 70-an, tapi yang pasti dia tidak akan menua. Jika dia bisa menguraikan prinsip keabadiannya, maka mungkin ada cara untuk menjaga penampilan wanitanya. Mudah. Stephen merasa bahwa bagi wanita, menunda penuaan adalah sesuatu yang telah mereka kerjakan dengan keras sepanjang hidup mereka. Jika mereka benar-benar dapat membuat wanita mereka awet muda, itu jauh lebih berharga daripada memberi mereka hadiah apapun. Naga Lembaga Penelitian Biologi Suku tidak dapat meneliti rahasia dari 13 wewangian, yang tidak berarti bahwa biologi Titan tidak dapat diteliti. Stephen sekarang memegang nomor asal, dan ada banyak teknologi suku Titan pada nomor asal jika Anda memanfaatkannya dengan baik. Jika demikian, bukan tidak mungkin untuk memecahkan rahasia keabadian. "Direktur, apakah saya terlihat bagus?" Sisan Siang bertanya dengan sedikit malu ketika dia melihat Stephen menatapnya dengan bingung. "Dari penampilannya saja, tidak buruk." Stephen mengangguk. "Sayang sekali semua wanita cantik itu tidak beruntung." 13 Siang menghela nafas. "Apakah kamu sangat sial? Kamu berusia 70-an seperti seorang gadis berusia 20-an. Wanita di seluruh dunia akan mengenali namamu," kata Stephen. "Itu hanya sisi glamorku yang bisa dilihat semua orang. Nyatanya, sebagian besar duniaku gelap, bahkan kotor," kata 13 Siang sedih.
Bagaimana? Stephen bertanya. Sebenarnya, alasan mengapa saya menjadi yang termuda dari 13 elang tidak dapat dipisahkan dari Dalian Kinceng lama saya. 70 tahun yang lalu, keluarga kami membuka sasana seni bela diri. Saya mengikuti orang tua saya untuk berlatih seni bela diri sejak kecil. Karena bakat saya yang baik, saya sangat cocok untuk seni bela diri pada usia yang sangat muda. Kemudian suatu hari, orang tua saya menyinggung seseorang, dan musuh memasuki sasana seni bela diri kami di tengah malam. Orang tua saya mengirim saya dengan putus asa, agar saya selamat. Tetapi mereka semua terbunuh. Saya masih remaja saat itu. Saya pergi ke klan naga untuk melaporkan kejahatan tersebut, tetapi saya hampir dipermalukan oleh klan naga. Pada akhirnya, saya lolos karena keberuntungan. Setelah itu, saya tidak pernah berani pergi ke klan naga lagi. Kemudian, saya bertemu Dalian Kinceng, bos dari 13 elang. Dia menyukai saya dan mengatakan bahwa selama saya bersedia menjadi yang termuda dari 13 elang, dia akan membantu saya membalaskan dendamku. Saat itu, aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa menyetujuinya, tapi aku tidak menyangka bahwa bergabung dengan 13 elang akan menjadi awal dari mimpi burukku. Berbicara tentang ini, 13 siang menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Saya satu-satunya wanita di 13 elang, dan saya juga seorang wanita dari Lian Kinceng. Pada siang hari, saya adalah yang termuda, dan pada malam hari saya adalah mainannya. Untuk sepenuhnya mengendalikan saya, dia memaksa saya untuk membunuh orang. Dan membuatku juga menjadi pembunuh yang kejam, menjadi anggota daftar paling dicari dari klan naga. Untuk bertahan hidup, aku hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Perlahan, aku menerima hidupku, dan aku juga menjadi pembunuh yang tidak manusiawi mesin. Kemudian, klan naga mengeluarkan perintah mencekik ke-13 elang, dan hampir semuanya terbunuh. Saya selamat karena keberuntungan karena saya membawa rahasia keabadian. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk memilih lagi, peluang adalah, saya lebih baik mati bersama orang tua saya ketika saya masih remaja. Setidaknya dengan cara ini saya tidak harus hidup selama beberapa dekade. Berbicara tentang ini, 13 siang menangis. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.